Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trijula Maifani. Saya dari kelas Teknik Informatika 2B Politeknik Kampar. Nah, pada kesempatan kali ini saya berterima kasih kepada Bapak Fitri STMSC selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu mengenai rancang bangun alat pendeteksi penyusup untuk keamanan laboratorium komputer SD Al-Wasliyah berbasis microcontroller. Selanjutnya yaitu ada latar belakang. Laboratorium komputer merupakan tempat vital yang ada di SD Al-Wasliyah yang merupakan ruangan yang bersifat privasi, bahkan hanya orang-orang tertentu yang mengetahui letak dan mendapatkan akses untuk dapat membukanya. Sistem penjagaan di laboratorium saat ini dilakukan melalui pengawasan CCTV dengan disertai jadwal piket satpam secara bergantian di setiap harinya. Kemudian sistem keamanan laboratorium ini dirasa sudah ketinggalan zaman karena masih dikhawatirkan akan ada penyusup yang berhasil masuk ke dalam lalu mencuri alat serta komputer yang ada dan lolos dari pantauan kamera CCTV penjagaan petugas. Kemudian ada rumusan masalah yaitu bagaimana cara merancang alat pendeteksi penyusup untuk keamanan laboratorium SD Al-Wasliyah berbasis microcontroller. Untuk tujuan tugas akhir yaitu yang pertama dapat merancang sebuah alat, yang kedua dapat menjadi alat yang berguna dalam segi keamanan dan keefisienan. Untuk batasan masalah yaitu merancang alat pendeteksi penyusup untuk keamanan laboratorium beserta alat-alat di dalamnya. Sistem yang akan dibuat mempermudah petugas dalam penjagaan yaitu menjaga keamanan perlengkapan alat yang ada. Kemudian untuk analisis perancangan sistem, untuk tinjauan pustaka yaitu laboratorium komputer sebagaimana diatur dalam Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana sekolah, berfungsi sebagai tempat mengembangkan keterampilan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Serta sistem keamanan merupakan melindungi sebuah aset dari sebuah ancaman. Titik kunci pertama yang berhasil dalam mengimplementasikan sistem keamanan adalah dengan berhasil mengamankan sistem tersebut. Microcontroller merupakan keseluruhan sistem komputer yang dikemas menjadi sebuah chip yang di dalamnya terdapat mikroprosesor, input, output, memori, bahkan ADC. Berbeda dengan mikroprosesor yang berfungsi sebagai pemroses data. Arduino adalah sebuah board minimum system yang bersifat open source. Kemudian ada PIR, yaitu Passive Infrared Receiver. Sensor ini merupakan sensor berbasis infrared namun tidak sama dengan IR LED dan fototransistor. Sensor ini merespon energi dari pancaran infrared pasif yang dimiliki oleh setiap benda yang mendeteksi olehnya. Kemudian ada sensor. Sensor adalah detektor yang memiliki kemampuan untuk mengukur beberapa jenis kualitas fisik yang terjadi, seperti tekanan atau cahaya. Ada metode prototype. Metode ini sangat baik digunakan untuk menyelesaikan masalah kesalahpahaman antara user dan analisis yang timbul akibat mampu mendefinisikan secara kebutuhannya. Selanjutnya ada tinjauan umum. Sistem penjagaan di SD Al-Wasliyah dilakukan melalui pengawasan kamera CCTV dan piket penjagaan yang dilakukan oleh satpam yang dilakukan secara bergantian setiap hari. Namun sistem keamanan ketinggalan zaman karena masih memperhatikan karena dikhawatirkan ada penyusup atau musuh yang berhasil masuk ke dalam gudang tersebut namun dapat lolos oleh penjagaan. Melihat permasalahan yang ada, maka penulis berencana membuat alat sensor pendeteksi manusia dengan sensor PIR, yaitu Passive Infrared Receiver, dan sensor ultrasonik dengan berbasis microcontroller AVR Atmega 328. Cara kerjanya yaitu menerima pancaran sinar inframerah pasif yang ada di depan. Biasanya objek yang dideteksi oleh sensor ini adalah tubuh manusia. Kemudian analisis masalah yaitu ada 4. Yang pertama, keprivasian alat. Pada laboratorium masih kurang dengan hanya adanya kamera CCTV, yaitu closed circuit television, dan keamanan pintu yang kapan saja bisa dibobol. Yang kedua, yaitu ketika pintu mini plan dibobol, belum ada peringatan khusus yang secara otomatis memberi laporan kepada para satpam. Yang ketiga, jika seorang berdiri atau berada di depan laboratorium, tidak ada peringatan khusus, hanya teguran dari penjaga. Yang keempat, kurang efisiennya penjagaan karena harus ada penjaga yang standby di depan laboratorium. Selanjutnya yaitu ada analisa sistem lama. Nah,
Pada sistem lama ini diambilnya yaitu sebuah analisa yang berisikan pada sistem keamanan laboratorium komputer SD Al-Wasliyah saat ini menggunakan pengawasan kamera CCTV yang berguna sebagai alat yang bertugas memantau aktivitas yang dipantau oleh petugas keamanan. Sistem ini dirasa masih ketinggalan zaman karena dikhawatirkan ada penyusup yang berhasil masuk ke dalam laboratorium untuk mencuri komputer maupun alat yang pencurinya itu tidak dapat terpantau oleh kamera CCTV dan juga pengawasan oleh petugas keamanan. Untuk flowchart sistem lamanya itu yang pertama ada mulai, kemudian di sini ada penyusup berdiri di depan laboratorium, kemudian masuk ke proses, CCTV menangkap keberadaan penyusup. Nah, selanjutnya ada petugas keamanan yang berjaga melihat rekaman CCTV dari monitor. Jika iya, mereka lanjut menindaklanjuti tindakan oleh penyusup, langsung selesai. Nah, pada petugas keamanan yang berjaga, jika tidak dia akan mengarah ke penyusup berdiri di depan laboratorium. Begitu cara kerja dari sistem lama. Kemudian kita ke analisa sistem baru. Pada perancangan sistem baru, keamanan laboratorium komputer SD Al-Wasliyah diharapkan dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah pada sistem lama yang ada, yaitu keamanan laboratorium saat ini dirasa sudah ketinggalan zaman dan masih memprihatinkan karena dikhawatirkan ada penyusup yang berhasil masuk. Untuk flowchart sistem baru yaitu dimulai dari start atau mulai. Selanjutnya ada penyusup berdiri di depan laboratorium komputer. Kemudian CCTV menangkap keberadaan penyusup. Kemudian validasi. Jika valid atau sensornya itu mendeteksi keberadaan dari penyusup, maka dia ke iya menghidupkan buzzer. Buzzer ini yaitu merupakan sebuah alat yang mirip dengan alarm. Apabila dia sudah hidup, maka akan terdengar suara bunyi. Jika tidak validasi, maka kembali ke proses yang kedua, yaitu penyusup berdiri di depan komputer, di depan laboratorium. Kemudian jika buzzer sudah hidup, maka dia akan mengirimkan sinyal lewat wireless yang terhubung ke Android atau smartphone petugas. Kemudian user menerima dan mengontrol sensor Android. Nah, dia akan dikontrol oleh Android, kemudian selesai. Selanjutnya yaitu perbandingan pitches atau sistem lama dan sistem baru. Untuk yang pertama itu performance. Dari sistem lama, sistem yang digunakan untuk pengamanan perlengkapan pada mini plan masih secara manual, yaitu menggunakan CCTV. Dan pemantauannya jika ada penyusup kurang terkendali. Untuk sistem barunya, dia menggunakan alat pendeteksi penyusup, menggunakan microcontroller, di mana proses dengan pengoptimalan keamanan ini, maka sensor akan mendeteksi keberadaan objek, lalu buzzer akan membunyikan alarm. Dan nantinya sensor dan bunyi alarm akan dikontrol dari jarak jauh melalui sinyal wireless. Untuk informasi, proses penjagaan mini plan memiliki jangkauan informasi yang terbatas karena Satpam harus keliling patroli untuk mendapatkan informasi bahwa laboratorium aman. Sistem baru, dengan adanya sistem baru ini dapat diperoleh informasi yang sudah terpasang otomatis dan dapat memberikan informasi lebih akurat, mempersingkat waktu, serta terjamin kevalidannya. Untuk ekonomis, dari segi pembiayaan, pada sistem lama lebih ekonomis karena tidak ada menggunakan alat microcontroller dan hanya mengandalkan alat CCTV dan pengamanan oleh Satpam. Pada sistem baru ini memang menguras banyak biaya karena memerlukan alat-alat microcontroller yang digunakan, CCTV, serta biaya perawatan pada alat pendeteksi penyusup tersebut. Untuk kontrol, dengan adanya analisis, pengendalian ini dapat mendeteksi kesalahan karena bisa saja CCTV serta kurang menjamin keamanan data dan informasi. Untuk sistem baru, analisis pengendalian ini meningkatkan kinerja sistem. Jika terjadi kesalahan dapat diatasi secara cepat dan lebih memudahkan karena sudah menggunakan sistem dan serta menjamin keamanan data dan informasi. Efisiensi kurang efisien karena petugas Satpam harus selalu patroli untuk menjamin tidak adanya penyusup. Sertakan untuk sistem baru, dengan adanya sistem baru ini berhubungan dengan sumber yang ada, yang mana berguna untuk meminimalkan terjadinya pemborosan. Efisiensi yang dihasilkan dari sistem ini memanfaatkan aplikasi yang memudahkan serta mempersingkat waktu. Untuk servis atau pelayanan, pada sistem lama pengamanan mini plan kurang terlayani dengan cepat dikarenakan sistem masih dilakukan secara manual dengan mensurvei dan keliling patroli secara berulang. Untuk sistem barunya, dia memiliki pelayanan berhubungan dengan kemampuan suatu alat untuk mendeteksi penyusup sehingga dapat melakukan pengamanan. Selanjutnya ada analisis kebutuhan pengguna, yaitu kebutuhan pengguna dari Satpam atau petugas keamanan sebagai pengguna di dalam sistem operator. Dan yang kedua ada operator sebagai pembuat sistem dan pengelola sistem secara keseluruhan. Untuk analisis kebutuhan data, yaitu mempermudah memecahkan persoalan yang dihadapi
perlu diuraikan terlebih dahulu langkah-langkah yang diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut. Tujuan utamanya yaitu untuk memperjelas lingkup dan langkah-langkah yang diperlukan pada tiap tahap penelitian untuk kebutuhan informasi. Analisis kebutuhan data itu terdiri dari yaitu studi literatur, wawancara, skema, perancangan hardware dan software, serta uji coba. Kemudian ada analisis kebutuhan perangkat. Analisis kebutuhan perangkat ada dua, yaitu analisis kebutuhan perangkat keras dan analisis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama yaitu kebutuhan perangkat keras. Untuk membangun alat mendeteksi keamanan ini dibutuhkan yaitu sebuah komputer, microcontroller, sensor, peer passive infrared receiver, ini alatnya, kemudian metode prototype, Arduino, sensor ultrasonic HC SR04, ini sensor. Kemudian untuk perangkat lunak, dia berfungsi untuk mendukung kinerja dari perangkat keras. Tanpa perangkat lunak dan perangkat keras tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk membangun alat ini dibutuhkan yaitu dua software atau dua perangkat lunak. Yang pertama yaitu Windows 10, yaitu sistem operasinya, dan Visual Studio Code digunakan untuk mengcoding programnya. Kemudian untuk analisis kebutuhan fungsional, usernya ada dua dan dia ada operator serta petugas keamanan. Operator dapat melakukan pengolahan sistem secara keseluruhan, sedangkan petugas keamanan melakukan keamanan fisik atau physical security dalam rangka penyelenggaraan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya. Deskripsi sistem. Sistem yang dirancang untuk alat pendeteksi penyusup keamanan laboratorium komputer SD Al-Wasliyah berfungsi untuk mempermudah kinerja petugas keamanan dalam melakukan penjagaan sehingga tidak ada celah terjadinya pencurian pada laboratorium tersebut. Sistem ini nantinya akan mendeteksi apabila ada orang yang mendekati pintu laboratorium pada jarak 5-100 cm. Apabila ada orang yang mendekati laboratorium, maka buzzer akan memberi peringatan dengan mengeluarkan bunyi sehingga petugas keamanan dapat menindaklanjuti kejadian tersebut. Nah, perancangan basis data ada username serta password, di mana tipenya atau tipe datanya varchar dengan panjang data 30 dan keterangannya PK. Untuk perancangannya itu ada use case diagram, di mana aktor 1 dia kontrol sensor, lalu login. Ini include. Jika tidak login pun bisa. Namun dia tidak dapat mengontrol sensor melalui Android. Kemudian perancangan basis data ada activity diagram seperti ini, ada all user dan sistem. All user seperti pengguna, yaitu harus login. Dia sudah login, masuk ke halaman login pada sistem. Kemudian si user memasukkan username dan password. Langkah selanjutnya, sistem akan mengecek apakah username dan passwordnya valid atau tidak. Jika di sini ada kondisi, jika tidak dia akan mengulangi memasukkan username dan password. Jika ya, menampilkan halaman utama user. Selanjutnya ada sequence diagram, yaitu user ID dan password, layar login, ada user ID password, cek user ID dan password, data user, kemudian membuka halaman utama, masuk ke layar utama. Selanjutnya ada perancangan antarmuka atau interface. Yang pertama yaitu struktur antarmuka. Di sini strukturnya ada login, kemudian halaman kontrol sensor, kemudian logout. Yang kedua yaitu tampilan menu login. Perancangan antarmuka ini yaitu ada menu login seperti ini, ada username dan password, kemudian tombol masuk. Kemudian tampilan kontrol sensor. Nah, pada tampilan ini ada button, yaitu sebuah tombol, dimana jika dia aktif maka dia berwarna hijau, sedangkan dia menonaktifkan atau tidak aktif dia akan berwarna merah. Kemudian untuk menu logout dia hanya ada logo logout. Nah, untuk penutup yaitu kesimpulan. Yang pertama, penggunaan alat pendeteksi penyusup berbasis microcontroller Atmega 328 dengan sensor peer dan sensor ultrasonik dapat digunakan untuk meningkatkan sistem keamanan. Yang kedua, penggunaan alat pendeteksi penyusup dapat mengoptimalkan dan memudahkan sistem penjagaan di area laboratorium. Kemudian, untuk saran, pada laporan rancang bangun alat pendeteksi penyusup, yang pertama, penambahan fitur agar alat ini dapat terkoneksi ke jaringan internet. Yang kedua, penambahan fitur agar alat ini bisa diintegrasikan dengan kamera CCTV yang sudah terpasang di lokasi agar lebih maksimal dalam hal pemantauan dan penjagaan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai laporan tugas akhir saya kali ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kata maupun tingkah laku saya yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.